Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amrinal Mustaqim, dosen jurusan Teknologi Produksi dan Industri pada program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Unpad. Di sini saya tergabung dalam kelompok keahlian Sustainable Teknologi Material. Pada video ini, saya ingin menjelaskan teknik pengajaran menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, serta Assessment pada mata kuliah Mekanika Teknik di program studi Teknik Fisika. Pada dasarnya, metode DAA terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, delivery atau penyampaian materi atau transfer knowledge. Untuk mendukung proses ini, biasanya saya melakukan pretest untuk mengetahui basis serta pemahaman terkait konsep dasar ilmu teknik. Sedangkan interaksi bisa dilakukan dengan mengerjakan soal secara bersama. Dan juga dapat dengan cara memberikan kuis serta sesi tanya jawab. Untuk mendukung proses interaksi supaya berjalan, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita memberikan poin atau nilai tambahan bagi mahasiswa yang aktif pada perkuliahan. Sedangkan asesmen dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil tugas, kuis, ataupun ujian yang telah diberikan, apakah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disepakati di awal atau yang telah diberikan di awal. Pada video ini, saya menampilkan cuplikan video pembelajaran ketika perkuliahan berlangsung di program studi Teknik Fisika. Untuk perkuliahan ini fokus di mata kuliah Mekanika Teknik. Berikut cuplikan videonya. Oke, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di sini ketemu lagi dengan saya, Amrinal Mustaqim, dalam mata kuliah Mekanika Teknik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, supaya diberi kemudahan serta kelancaran baik dalam koneksi maupun dalam penerimaan ini nanti akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita masuk di perkuliahan perdana ya, di mata kuliah Mekanika Teknik. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan terkait apa sih Mekanika Teknik itu dan apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian telah mengalami mata kuliah Mekanika Teknik ini. Kemudian nanti bagaimana sistem penilaian dan lain sebagainya akan saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Oke, yang pertama, ketika kalian mengambil mata kuliah Mekanika Teknik ini, nanti kalian diharapkan dapat menerapkan konsep tegangan dan tegangan pada suatu sistem. Kemudian kalian juga akan mampu memodelkan deformasi pada suatu material akibat beban aksial maupun tegangan geser. Kemudian kalian juga dapat mengaplikasikan persamaan matematik serta sains pada tekukan murni akibat dari tegangan. Kemudian dua terakhir ini kalian akan belajar konsep dasar terkait Lagrangian dan Hamiltonian, kemudian prinsip oscilasi harmonis. Jadinya mata kuliah Mekanika Teknik ini pintu awal untuk lanjutan ke mekanika fluida serta fenomena gelombang. Jadinya di semester ini ketika kalian mengambil Mekanika Teknik biasanya berbarengan dengan termodinamika. Dari dua hal tersebut nanti akan lanjut ke mekanika fluida yang mana akan dibantu oleh mata kuliah matematika komputasi teknik. Oke, terus kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran ini, outline dari mata kuliah ini kita akan mempelajari yang pertama itu konsep dari stres. Kemudian stres sama strain, kemudian dilanjutkan lagi dengan torsi, kemudian ada pure bending, kemudian analisis design beams untuk bending, kemudian nanti kita akan membicarakan shear stress atau tegangan geser pada beam atau pada dinding yang tipis. Kemudian selanjutnya di pertemuan terakhir nanti kita akan mempelajari pendahuluan intro atau pengenalan terkait Lagrangian serta Hamiltonian metodenya. Kemudian pengenalan juga terkait osilasi harmonis. Di sini mekanika teknik itu 3 SKS ya. Mekanika teknik itu 3 SKS dan di sini merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Fisika. Ingat ketika kalian mengambil mekanika teknik itu kalian biasanya prasyaratnya
sudah lulus fisika dasar 2 ya. Karena untuk mengambil mekanika teknik itu sebenarnya yang kita butuhkan di fisika dasar 1 yang mana itu konsep Newton masih berlaku. Oke, untuk review sebentar ya. Kalian masih ingat gak sih konsep dari stres? Stres itu apa sih? Atau biasa yang disebut dengan tekanan. Ada yang masih ingat kah? Karena ini setelah liburan panjang ya. Ada yang masih ingat kah? Tekanan atau tegangan ya Pak ya? Tekanan sama regangan itu sama. Karena kalau tekanan itu dia menciut, kalau regangan itu dia melebar. Ada yang tahu kah teorem mungkin? Tekanan yang kalau di Fusdas sama dengan paper A itu bukan ya? Ya betul ya. Jadinya tekanan itu atau stres itu biasanya dia gaya tiap satuan luas. Jadinya nanti kita akan bicara masuk di Newton ya. Kalau kita bicara gaya nanti akan ada timbul 3 hukum ya. Hukum pertama itu yang sigma F sama dengan 0 atau biasa kita sebut dengan kelembaman ya. Kemudian ketika benda tersebut bergerak, maka itu timbul hukum yang kedua yaitu sigma F sama dengan ma. Ketika benda tersebut mengenai sesuatu, maka itu timbul hukum Newton yang ketiga yaitu aksi sama dengan reaksi. Nah, ketika gaya tersebut apa namanya mengenai suatu benda tapi tidak mengenai aksialnya atau titik tengahnya atau pusat masanya, maka dia akan berputar. Berputarnya itu disebut dengan torsi. Kemudian ketika benda tersebut gaya tersebut mengenai di dua sisi yang berbeda, maka itu timbul namanya pure bending. Nah, kemudian dari ketiga hal ini mulai diaplikasikan, maka itu ada analisis desain BIM. BIM ini dia merupakan semacam jembatan gitu ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Bukan laser ya. Kalau sharing stress berarti dia tidak mengenai zona aksial. Oke, selanjutnya di sini referensi ada 2 buku ya yang bisa kalian gunakan. Yang pertama Mechanics of Material. Di sini karangannya Bapak Bir ya, Ferdinand Bir. Kemudian yang kedua ada Essential of Hamiltonian Dynamics karya Lowenstein. Di sini untuk pengenalan Hamiltonian, Lagrangian serta osilasi harmonis. Kemudian di sini komposisi penilaian, namanya ada 3 poin utama ya, ada 4 poin utama. Yang pertama kuis, kemudian UTS serta UAS, kemudian tugas, dan di sini ada bonus keaktifan. Untuk kuis nanti biasanya diadakan di pertengahan ya, pertengahan sebelum UTS ataupun pertengahan sebelum UAS. Untuk tugas itu biasanya nanti kondisional ya, bisa apa namanya 2 kali sebelum UTS ataupun 2 kali setelah UAS. Di sini ingat kita mata kuliah teori, jadinya perbanyak latihan. Itu karena teori sama konsep itu kalau tidak perbanyak latihan tidak akan bisa. Kemudian di sini ada bonus keaktifan 5% ya. Jadi nanti kalau kalian aktif seperti dari tadi di 14 pertemuan kalian aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, maka kalian bisa dapatkan 5%. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan terkait hal ini. Pak izin bertanya, kalau Silahkan. misalkan salah satu komponen itu tidak terpenuhi, misal waktu kuis nggak bisa datang gitu, gimana Pak? Apakah bisa diganti dengan tugas atau gimana? Untuk kuis kita bisa ganti hari ya, karena dia tidak bisa apa namanya harus bersamaan dan harus adil untuk kuis. Kemudian untuk tugas itu biasanya saya beri waktu paling lama itu 1 minggu. Gitu. Jadinya paling cepat paling 3 hari. Jadinya untuk tugas biasanya tidak mungkin ada permasalahan kecuali sedang sakit berat ya. Sampai di OPNAP 2 minggu itu baru permasalahan di tugas. Untuk kuis, jika kasus khusus, itu nanti silahkan mengajukan suratnya. Semuanya sakit, berarti surat keterangan sakit. Jika ada apa namanya keadaan khusus seperti ada keluarga yang meninggal atau ada orang tua yang sedang sakit dan butuh perawatan, maka itu disampaikan saja beserta buktinya. Tapi kalau untuk apa namanya keluarga ataupun kecelakaan yang insidentil yang tidak kita inginkan, maka itu kita akan buat saja ya sukses untuk kuisnya. Seperti itu, Rere.
Baik, Pak, terima kasih. Oke, kemudian di sini apa namanya bahan kajiannya di minggu pertama di pertemuan ini nanti kita akan membahas konsep dasar dari tegangan. Kemudian minggu kedua dan tiga kita akan membahas terkait stres sama strain. Minggu keempat sama lima kita akan bicara torsi. Minggu keenam tujuh di situ kita akan bicara tekukan murni atau pure bending. Kemudian minggu ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Jadinya nanti di antara setelah minggu 1 sampai minggu ke-7 di sini akan ada kuis. Waktunya nanti akan kita sesuaikan. Kemudian dari minggu setelah UTS kita akan bicara terkait analisis design beam, kemudian shearing stress, kemudian baru di pertemuan ke-12 atau minggu 12 sampai 15 itu kita akan bicara introduction untuk Lagrangian selama Hamiltonian. Kemudian minggu 14 dan 15 kita akan bicara terkait osilasi harmonik. Tapi ingat dua hal ini masih introduction ya, untuk lebih dalamnya nanti akan masuk di fenomena gelombang. Karena ini mata kuliah pengantar. Kemudian untuk di sini diharapkan nanti kalian mengikuti juga mata kuliah matematika komputasi teknik karena di situ merupakan tools untuk mengerjakan beberapa persamaan yang ada di mekanika teknik ini. Kemudian jangan lupa termodinamika kalian perhatikan juga karena setelahnya kita akan di semester depan kalian akan mengambil mekanika fluida. Oke, ini saja intro untuk perkuliahan mekanika teknik. Habis ini kita akan lanjut ke materi konsep dan stres ya, stres. Oke, pada materi ini kita akan belajar namanya pure bending. Di sini pure itu murni, bending itu tekukan. Jadinya tekukan murni ya. Materi ini sudah saya kasih di Discord. Nanti bisa baca. Sama dengan tegangan dikalikan dengan dA. Berarti ini dia si gayanya ya. Gayanya dia seperti ini. Bentar, pointer saya nggak terlihat ya. Jadinya si ini tuh dia sama dengan gaya ya. Terus kemudian di sekitar sumbu Y itu yang ini, dia sama dengan nilainya seperti ini. Z kayak gesek dikalikan ini. Ini kan yang tau X dA ini dia sama dengan apa namanya? F kan. Z-nya ini dia jarak, berarti F dikalikan jaraknya dia sama dengan momen kan. Terus kemudian yang di sumbu Z, sumbu Z ini dia bernilai negatif karena dia berlawanan arahnya ya. Searah jarum jam. Di sini kita bisa tahu bahwa di sini itu yang sumbu Z sama sumbu Y itu dia ada momennya. Karena di situ kayaknya dia apa namanya tegak lurus ya dengan arah di Y dengan di Z. Sedangkan di komponen X dia tidak ada momen karena dia searah dengan Y-nya. Oke, ini deformasi lengkungan. Jadinya ketika di sini kita ada gaya yang ada momen ke atas, di sini juga ada, maka di sini akan terjadi deformasi ya, yang lengkungan, yang mana yang di sini dia terkompresi, kemudian di sini dia ada strainnya di sini ya. Di sini ada tension, kemudian ada apa? Stopnya tension, strain ya. Oke, di sini itu yang paling susah nanti kalian harus menentukan positif serta negatifnya. Ini contohnya ya. Jadinya ketika kita lihat ini sebelum deformasi kotakannya seperti ini, kemudian setelah deformasi dia yang bagian atasnya dia akan lebih panjang dibandingkan yang di bawahnya sini. Sehingga ketika kita tulis persamaannya menjadi seperti ini. Di sini kita bisa lihat nilai L aksen itu dia sama dengan ini Rho dikurangi Y ini ya. Kan kalau kita ngelihat deformasi itu kan dia pasti bentuknya lingkaran kan. Ini kalau kita teruskan di sini dia pasti akan melingkarkan. Sehingga di sininya dia jari-jari kan. Ini kita bisa katakan ini tuh dia jari-jari atau kita bisa katakan R kecil.
Kemudian di sini kita bisa lihat L aksennya itu dia sama dengan rho dikurangi Y dikalikan theta. Theta ini ya, sudutnya ya. Ingat tetanya di sini dia satuannya harus apa? Apakah sudut atau radian? Apa? Radian ya. Kalau kalian nanti lupa, kalian bisa lihat. Kemudian ini deformasinya seperti ini. Bisa kalian lihat, deformasi itu kan dia perubahan antara yang akhir dikurangi dengan yang mula-mula. L aksen ini dia merupakan yang apa namanya akhir, kemudian dikurangi L ini dia mula-mula. Oke, di sini kita bisa lihat didapatkan nilai seperti ini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan strainnya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan strainnya seperti ini. Ini ya. Sehingga kita bisa tulis ketika strain ini dia berubah secara linear ya. Jadinya ketika kita hubungkan antara yang kemarin yang kita kan ketika belajar torsi kan pasti ada torsi dengan torsi maksimal kan. Sini kita hubungkan lagi antara torsi yang kita di sini kan strainnya yang kita cari atau strain yang step-stepnya yang kita cari kemudian dibandingkan dengan strain maksimalnya. Ingat strain di sini dia tidak punya dimensi ya, dimensionless, jadinya dia nggak punya satuan. Sehingga Y sama C-nya ini bisa kita pastikan dia satuannya meter ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya ya untuk kesetimbangan statis. Ketika dia melewati sentroid, pasti dia seperti ini ya. Bisa kalian lihat, ini bisa kalian baca ya. Ini substitusi biasa, sehingga kita dapatkan tegangannya seperti ini ya. M-nya ini dia momen ya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan persamaannya seperti ini. Ini persamaan-persamaan yang penting saya lingkarin. Ini ketika persamaannya mirip sama yang tadi, sama strain kan. Karena kan stres sama strain itu kan sama kan, sebanding kan. Seperti yang kita ketahui pada modulus Young itu kan dia sama dengan stres sama dengan E dikalikan strain. Ini ya persamaannya. Jadinya dia sebanding, ini sama ini sebanding. Ini ada contoh soal. Gampang ya. Oke, saya lanjut lagi. Di sini kan tentukan nilai M yang mengakibatkan batang mencapai tegangan maksimalnya 250 MPa ya. Di sini kan kita bisa lihat ini penampang sampingnya, jadinya ini kan penampang depan. Kalau kita balikan ke sisi yang M itu, sisi yang M ini, kita bisa lihat nilainya itu dia sama dengan yang ini. Ini dia sama dengan yang di sini. Jadinya yang ini itu dia sama dengan kalau kita lihat dari samping sini. Sehingga kita tinggal cari aja, gampang ya. Karena dia bentuknya tabung, berarti kan inersianya dia seperti ini kan, 1/12 B dikalikan H pangkat 3 kan. Tinggal kita masukkan aja. Di sini kan B-nya itu dia sama dengan 20 mm kan, berarti kan I dia sama dengan 1/12 BH pangkat 3. B-nya dia tadi sama dengan berapa? 20 ini kan. Ini kan dia B, dan ini kan dia H-nya kan. Sehingga tinggal kita masukkan saja. 1/12, B-nya 20, berarti kan milimeter ke meter berarti pangkat berapa? Kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, ya, kalikan hanya 60 kali 10 pangkat min 3, di sini pangkat 3. Oke, silahkan kalian cari. Oke, kalau kalian sudah ketemu, kita tinggal masukkan nilai M. M-nya itu kan dia sama dengan itu tuh, persamaannya yang ini.
Berarti kan I-nya tadi kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan nilai C. C-nya berapa? C-nya kan yang ini kan. Berarti kan setengah dari tingginya ini. Berarti kan di sininya cuma 30 mm kan. Berarti kan kita masukkan aja 30 kali 10 pangkat min 3 kan. Dikalikan nilai ini maksimalnya. Yaitu 250 MPa. Megapascal itu berarti berapa? Kali 10 pangkat Pangkat 3. mega pangkat 3 kilo kali. Pangkat 6, Pak. Pangkat 6 ya. Kalau giga pangkat berapa? Oh iya, Pak, 6, Pak. Pangkat 6 ya. Udah, nanti kalian ketemu hasilnya. Berapa? Ada yang sudah mencari? Berapa ketemunya? Pangkat 6, Pak. Bener, Pak. Pangkat 6 ya. Betul. Ini I-nya ketemu berapa I-nya? Pangkat min 4, Pak. I-nya 10 pangkat min 4. Iya. Kalau saya I-nya 3,6 kali 10 pangkat min 10. Saya 8. Bentar lah, saya 18, juga cari dulu lah, saya cek kalkulator dulu. Kalau jawabannya beda dengan saya, berarti kalian salah. Oh, enak banget. 1 dibagi 12, dikalikan. Berapa nih? 20 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian dikalikan 60 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3. 3,6 kali 10 pangkat 7. Ada yang sama? 3,6 kali 10 pangkat minus 10. Bentar, saya cek lagi dong. Benar, Pak. 3,6 kali 10 pangkat min 7 ya? Oke, yang beda sama saya berarti salah. 3,6 kali 10 pangkat min 7 dibagi 30 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 250 kali 10 pangkat 6. Berapa tuh? Ada yang bilang 30.000. Bentar, saya cek dulu dong. 250 kali 10 pangkat 6 ya. 7 tambah 3. Saya ketemunya 3.000. 3.000, Pak. Saya ketemunya 3.000. Yang beda sama saya berarti salah. 3.000. Berarti 3.000 itu berarti berapa? 3 kilo ya. Newton meter. Oke, seperti ini. Jawabannya gampang ya. Jadinya contoh soalnya mirip-mirip lah. Seperti ini. Oke, soal selanjutnya. Jika kita punya benda bentuknya seperti ini kan berarti kan bendanya dia akan muter ke atas kan. Tentukan nilai M yang diizinkan, kemudian radius kurvatur. Kita pertama tentukan yang nilai M-nya dahulu ya. J-nya kan kita bisa tentukan seperti ini kan, bentuknya kan. Sehingga dia ada dua, ada yang di dalam sama ada yang di luar. Yang di dalam sini ada yang di luar. Torsi yang dalam problem 3.2 sudah terlihat semua. Apa saya share screen juga ya? Sudah terlihat ya? Oke, ini yang 3.2 dulu saya terangkan. Ini kan gampang kan? Kan seperti yang pada materi torsi dahulu. Torsi itu kan rumusnya itu kan cuma ada berapa sih rumus torsi itu yang paling utama kan kemarin sudah saya sampaikan kan. Rumus yang torsi itu yang paling utama itu rumus yang paling utama kan ini kan shear stress-nya ini berarti kan dia tau mas itu sama dengan TC dibagi dengan J kan. J-nya sendiri kan seperti yang kita ketahui kan, J-nya sendiri kan dia inersianya ya.
Jadinya kalau dia bendanya bentuknya ini kan dia kan berongga. Berarti kan kalau berongga kan berarti kan kita hitung diameter yang dari jari-jari yang dia terluas dikurangi dengan jari-jari yang terdalam kan, ya kan? Berarti tinggal kita hitung aja ya. Di sini kan berarti kan diketahui nilai C-nya kan 75, C2-nya kan 75, sedangkan C1-nya 50. Sehingga tinggal kita masukkan aja nilai C-nya kan. Ini sama yang kayak kemarin, kalau kemarin kan I kan C. Berarti kan tinggal kita masukkan aja angkanya. B/2 dikurangi C2 kuadrat dikurangi C21 pangkat 4 ya. Dikurangi C1 pangkat 4. Udah, terus kita dapat nilainya ini sesuai ini. Jadi kita masukkan lagi ke persamaannya. Gitu. Terus kalian bingungnya di mana di sini? Di Ormita bingungnya di mana? Yang pas stopnya ini. Iya. Tinggal dimasukin aja kan. Soalnya satu step, enggak 2 step. Terus kan itu kan pertanyaan yang A kan. Kemudian yang B-nya gimana? Berarti kan torsinya kita udah tahu tuh. Kemudian yang B kalau isinya bentuknya solid gimana? Berarti kan kita sudah dapat nilai torsinya kan di soal itu kan. Jadinya di soal ini kan kita tahunya apa? Shearing stress-nya kan 84 ini kan dia nilai torsinya ini. Terus yang pertanyaan pertama kalau ini ya shaft-nya ini desainnya seperti ini. Kemudian kalau yang B itu solid shaft of the same weight, jadinya beratnya sama. Berarti kan kalau yang B kan berarti kan tinggal kita masukkan aja kan bahwa dia beratnya sama. Kalau beratnya sama kan berarti kan dia luasannya kan sama kan, iya kan? Kalau luasnya sama berarti kan kita tinggal masukkan aja. Berarti kan kita masukkan nilai luasnya kan. Berarti kan kalau beratnya sama berarti kan yang di sini yang pertanyaan B ini kan dia kan bentuknya kan berongga kan, berarti kan beratnya kan cuma yang di sini kan. Berarti kan luasannya ini harus sama dengan luasan yang kita inginkan tapi dia bentuknya solid, sehingga jari-jarinya yang kita cari kan. Ya udah tinggal kita cari aja jari-jarinya pakai persamaan itu. Kalau sesama A kan A-nya kan sama kan, luasan A-nya kan sama, berarti kan tinggal kita masukkan aja ya.